Apakah Anda juga sering melihat tanaman tomat Anda di akhir Agustus, lalu berpikir, biarkan saja dulu, biar matang sempurna di bawah sinar matahari? Kedengarannya masuk akal, bukan? Namun, saya beritahu Anda, itu bisa jadi kesalahan fatal yang menghancurkan seluruh hasil panen Anda. Hari ini kita akan membahas mengapa di penghujung musim panas, Anda harus segera memetik semua tomat dari pohonnya. Meskipun mereka masih sangat hijau, dan saya jamin Anda akan mengenal musuh licik yang mampu menghancurkan semua hasil jerih payah Anda hanya dalam semalam. Agustus itu bulan yang menipu. Siang hari, matahari masih bersinar terik seperti musim panas. Semuanya tampak baik-baik saja. Tapi, malam hari mulai terasa jauh lebih dingin dan, yang paling penting, berembun. Pernahkah Anda perhatikan? Di pagi hari semua rumput dan daun basah. Kontras suhu yang terlihat tidak berbahaya ini ditambah kelembaban tinggi justru menciptakan kondisi yang sangat ideal bagi ancaman utama semua tomat kita, yaitu penyakit yang namanya sudah tak asing lagi bagi setiap pekebun. Baiklah, mari kita kenali musuh tak kasat mata yang berburu di malam hari ini. Namanya adalah Phytophthora, atau secara ilmiah disebut Phytophthorosis. Kedengarannya rumit, tapi intinya sederhana. Ini adalah organisme mikroskopis mirip jamur, pembunuh senyap sejati bagi hasil panen Anda. Coba bayangkan kondisi ideal bagi si pengganggu ini. Biasanya, ini terjadi menjelang akhir Agustus. Siang hari masih terasa hangat, namun di malam hari suhu turun drastis di bawah 15, bahkan 10 derajat Celcius. Dan yang paling penting, di pagi hari embun turun dengan sangat lebat. Setiap tetes air pada daun dan buah adalah karpet merah sesungguhnya bagi spora Phytophthora. Ya, kelembapan dan suhu dingin, itulah dua sahabat terbaiknya yang memicu mekanisme penghancuran. Spora-spora ini ada hampir di mana-mana. Mereka bisa saja tertidur di dalam tanah, menempel pada sisa-sisa tanaman tua, atau terbawa angin dari kebun tetangga. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat dengan sabar. Dan tibalah malam yang dingin dan lembab. Spora-spora itu jatuh pada daun yang basah, kemudian berkecambah dan menembus masuk ke dalam tanaman. Begitu saja, proses infeksi pun dimulai. Bagaimana cara mengenalinya? Anda harus sangat teliti. Gejala pertama muncul pada daun, paling sering di bagian bawah, tempat kelembapan bertahan lebih lama. Ini bukan sekadar bercak kuning biasa, melainkan bercak-bercak abu-abu kecoklatan yang menyebar, seringkali dengan batas tepi yang tampak sedikit berminyak dan berwarna lebih terang. Jika cuaca lembab, di balik daun, pada batas bercak, Anda bisa melihat lapisan tipis berwarna keputihan. Itulah spora-spora baru yang siap menginfeksi seluruh area, dan akan semakin parah. Bercak-bercak juga muncul pada batang, terlihat seperti garis-garis gelap yang memanjang, dan kemudian penyakit ini mencapai yang paling berharga, buah tomat kita. Ini terjadi dengan kecepatan yang mengerikan. Hanya dalam beberapa hari, tanaman yang sehat dan subur bisa berubah menjadi sesuatu yang menghitam dan layu. Oleh karena itu, tindakan harus dilakukan sejak dini. Banyak dari kita berpikir, tomat saya kan masih hijau dan keras, pasti kuat. Penyakit tidak akan menyerang mereka. Namun, teman-teman, ini adalah salah satu kesalahpahaman paling berbahaya yang bisa merenggut seluruh hasil panen Anda. Mari kita luruskan mitos ini sekali untuk selamanya. Faktanya, penyakit Phytophthora bukanlah sekadar masalah permukaan yang hanya menyerang kulit buah. Ini adalah penyakit sistemik. Begitu spora jamur mendarat di daun atau batang, mereka langsung menembus ke dalam sistem pembuluh seluruh tanaman. Bayangkan saja sistem peredaran darah pada manusia. Tumbuhan juga memiliki sistem serupa. Nah, melalui pembuluh inilah, jamur mulai menjelajahi setiap sudut tanaman. Ia merambat melalui batang, ranting, dan tentu saja tangkai buah, bagian yang menghubungkan tomat dengan dahan. Melalui tangkai inilah, infeksi menembus langsung ke dalam buah.
Dari luar, tomat hijau Anda bisa terlihat sangat sempurna, mulus, berkilau, dan keras saat diraba. Anda memetiknya, menyimpannya untuk diperam, dan merasa telah menyelamatkannya. Namun, tanpa Anda sadari, Anda telah membawa pulang sebuah bom waktu. Di dalam buah tomat, dengan suhu yang hangat, jamur mulai berkembang biak dengan cepat. Beberapa hari kemudian, alih-alih memerah, tomat justru muncul bercak-bercak coklat kehitaman, meluas, dan sedikit cekung. Dan tamatlah riwayatnya, hanya bisa dibuang. Maka ingatlah, warna hijau dan tekstur keras bukanlah jaminan keamanan. Itu hanyalah kamuflase. Di balik itu musuh licik sudah melancarkan serangan destruktifnya. Seluruh tanaman sudah terinfeksi, yang berarti setiap buah yang tumbuh di sana berada dalam zona risiko fatal. Baiklah, bagaimana jika Anda tinggal di iklim kering? Atau Anda yakin kebun Anda bebas dari penyakit hawar daun karena Anda sudah melakukan semua tindakan pencegahan? Mungkin, dalam kasus seperti itu, lebih baik membiarkan tomat-tomat itu matang di pohon saja? Tomat yang matang di bawah sinar matahari selalu terasa lebih lezat. Kedengarannya logis, tapi disinilah kita sampai pada poin penting kedua. Di akhir Agustus, alam seolah berbisik pada tanaman. Musim panas berakhir, saatnya beres-beres. Penurunan suhu malam yang drastis adalah penyebab stres yang sangat besar bagi tomat. Tomat adalah tanaman yang menyukai kehangatan. Jadi, ketika malam hari menjadi dingin, tanaman akan beralih dari mode pembuahan dan pertumbuhan ke mode bertahan hidup. Semua proses biokimia di dalam tanaman akan melambat drastis. Sintesis gula dan likopen, zat yang membuat tomat berwarna merah dan bermanfaat, praktis berhenti total. Tanaman tidak lagi membuang energi berharga untuk mengisi dan mewarnai buah. Seluruh energinya kini terfokus hanya untuk bertahan hidup melewati malam yang dingin, menjaga sistem akarnya, dan setidaknya mempertahankan fungsi vital di daun. Akibatnya, tomat-tomat Anda hanya akan terjebak, menggantung di pohon. Mereka bisa tetap hijau atau kecoklatan selama berminggu-minggu, tanpa perubahan warna maupun ukuran. Padahal selama itu mereka terus menyedot sisa nutrisi dari pohon, melemahkannya lebih jauh lagi. Dan tanaman yang melemah, sekali lagi, akan menjadi sasaran empuk bagi penyakit apapun, bukan hanya hawar daun. Ini adalah lingkaran setan. Anda terus menunggu tomat memerah, padahal ia tidak akan memerah karena kedinginan. Dan sementara ia terus menggantung menunggu kehangatan, risiko terserang penyakit justru meningkat dengan setiap embun dingin. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar hasil panen terselamatkan dan tidak berakhir sia-sia? Jawabannya sederhana, efektif, dan sudah terbukti ampuh oleh para pekebun dari generasi ke generasi. Caranya adalah dengan melakukan proses yang disebut pematangan lanjutan atau pemeraman. Jangan khawatir, istilah ini kedengarannya rumit, tapi sebenarnya sangat mudah. Pada dasarnya, kita hanya mengambil alih tugas alam yang tidak lagi mampu memberikan kondisi ideal bagi tomat, lalu menciptakan sanatorium sempurna untuk mereka di rumah kita. Prinsip utamanya adalah memindahkan tomat-tomat ini ke tempat yang hangat, kering, dan sebaiknya gelap. Suhu ideal untuk proses ini berkisar antara 20 hingga 25 derajat Celcius. Pada kondisi seperti inilah, proses kimiawi di dalam tomat hijau akan aktif dan mengubahnya menjadi merah merona serta lezat. Lalu, bagaimana cara melakukannya dengan benar? Saat memetik tomat, pastikan selalu menyertakan tangkainya. Ini sangat penting. Jika Anda mencabutnya dan meninggalkan tangkainya di batang, akan ada luka terbuka yang rentan terhadap infeksi dan pembusukan. Petiklah dengan hati-hati. Saat cuaca cerah dan kering, idealnya di siang hari setelah embun benar-benar mengering. Kemudian, tata tomat-tomat tersebut dalam 1 atau 2 lapis di dalam kotak kardus, keranjang, atau bahkan di lantai yang sudah dialasi koran, seperti di bawah tempat tidur atau di lemari. Yang terpenting, pastikan mereka tidak menumpuk terlalu banyak dan mendapatkan sirkulasi udara yang baik.
Untuk mempercepat proses pematangan, Anda bisa meletakkan beberapa tomat merah yang sudah matang atau sebutir pisang di dekat tomat-tomat hijau tersebut. Benda-benda ini akan mengeluarkan gas etilen yang merupakan stimulan pematangan alami. Dengan cara ini, hasil panen Anda akan matang sempurna dalam kondisi aman, terhindar dari dingin, embun, dan penyakit busuk daun. Dan disinilah letak momen paling krusial dan mengejutkan yang sering diabaikan banyak orang. Phytophthora ini bukan sekadar penyakit biasa. Ia adalah sprinter sejati di dunia infeksi tanaman, menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Bayangkan skenario ini. Sore hari, Anda memeriksa tanaman tomat Anda dengan puas. Daunnya tampak sehat, buahnya kokoh, dan mulai membesar. Anda pun tidur nyenyak, membayangkan panen yang melimpah di masa depan. Namun, keesokan paginya saat Anda ke kebun, Anda disambut pemandangan mengerikan. Daun-daunnya dipenuhi bintik-bintik hitam, batang-batangnya bercak coklat, dan pada buah tomat itu sendiri, yang kemarin masih terlihat sempurna, kini muncul area yang cekung dan menghitam dengan cepat. Yang paling licik adalah ketika spora Phytophthora mendarat di buah yang lembab karena embun di malam hari, mereka akan segera berkecambah dan tumbuh ke dalam. Jadi, meskipun Anda memetik tomat yang secara eksternal masih terlihat sangat sehat, proses pembusukan sudah dimulai dari dalam. Beberapa hari kemudian di wadah pematangan, Anda tidak akan menemukan tomat merah yang menggiurkan, melainkan massa yang lembek dan membusuk. Kehilangan hasil kerja keras sepanjang musim panas hanya dalam 1 atau 2 malam dingin. Itulah harga nyata dari penundaan. Jadi, mari kita simpulkan. Akhir Agustus adalah garis finish bagi tomat Anda, dan ini bukan saatnya untuk mengambil risiko. Malam yang dingin, embun yang melimpah, dan Phytophthora yang ada di mana-mana. Ini adalah kombinasi mematikan yang mengancam panen Anda. Petiklah buahnya, bahkan yang masih hijau sekalipun, dan biarkan mereka matang di tempat yang hangat dan aman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan ke kanal kami, agar tidak ketinggalan tips berkebun penting lainnya. Dan sekarang, pertanyaan untuk Anda. Bagaimana biasanya Anda menangani tomat Anda di akhir musim? Apakah Anda memetik semuanya saat masih hijau? Atau Anda mengambil risiko dan membiarkannya di tanaman? Bagikan pengalaman dan cerita Anda di kolom komentar.